Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Levinanda Lestari dengan NIM 82525005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan konseptual database design Appendix D1. Pada tahap ini, seluruh entitas, atribut, dan relasi yang sebelumnya sudah dibuat ke dalam bentuk IRD diterjemahkan ke dalam table-table database lengkap dengan primary key dan foreign key. Tujuannya agar model yang sebelumnya masih berupa rancangan konseptual dapat diimplementasikan ke dalam Oracle Academy. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan step 1, identify entity types. Langkah pertama adalah mengidentifikasi strong entity types-nya. Strong entity types ini dapat berdiri sendiri dengan memiliki primary key untuk mengidentifikasi setiap record unik. Pada sistem akomodasi ini, terdapat beberapa strong entity, yaitu student, advisor, next of kind, house of residence, student flats, dan lain-lain. Setiap entitas menyimpan informasi yang berbeda, seperti student menyimpan data mahasiswa, advisor menyimpan data dosen pembimbing, kemudian courses menyimpan data mata kuliah, research menyimpan kotak tempat tinggal mahasiswa, dan lain sebagainya. Jadi dengan memisahkan data entitas seperti ini jadi lebih terstruktur dan mudah dikelola. Selanjutnya, pada bagian 1.2, identify relationship types. Di sini pada tahap ini kami memeriksa keberadaan weak entity. Weak entity ini adalah entitas yang keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri dan bergantung pada entitas lain. Nah, dalam sistem yang kami rancang ini tidak terdapat weak entity. Jadi langsung dapat dihubungkan antar entitas. Seperti hubungan pertama adalah advisor dengan student. Satu advisor ini dapat membimbing banyak student, namun satu student hanya dapat mendapat satu advisor. Kemudian hubungan kedua ada next of kind dengan student. Di sini satu next of kind dan hanya dapat terikat dengan satu student. Hubungan ketiga adalah courses dengan student. Satu student dapat mengambil banyak courses dan courses dapat diambil oleh banyak student. Kemudian ada student dengan research dengan invoice, dan lain sebagainya. Di sini terdapat asumsinya. Asumsinya setiap mahasiswa memiliki satu advisor dapat membimbing banyak student, setiap student memiliki maksimal satu next of kind, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk 1.3 pada tahap ini, kami menentukan atribut yang dimiliki setiap entitas. Seperti contoh, student memiliki stu number, email, stu help, stu frame, dan lain sebagainya. Selanjutnya, 1.3 dan 1.4 ini digabung ya Pak. Selanjutnya kami mengidentifikasi relasi masing-masing dari entitasnya. Seperti student, ini terdapat stu number, stu fname, stu lname, stu address, stu nationality, stu email, stu help, dan stu gender. Selanjutnya saya akan menjelaskan 1.4, 1.3 dan 1.4 ini digabung ya Pak. Jadi selain relasi satu ke banyak, terdapat juga relasi satu ke satu. Seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang entity name-nya, atributnya, dan deskripsinya, dan data type, nulls, dan multi value-nya. Seperti student ini memiliki identitas unik untuk setiap mahasiswa. Stu frame itu memiliki nama depan mahasiswa dengan 20 variabel karakter, dan lain sebagainya. Selanjutnya 1.5. 1.5 pada tahap ini, analisis kami juga memeriksa kemungkinan adanya recursive relationship. Recursive relationship terjadi ketika suatu entitas berhubungan dengan dirinya sendiri. Namun pada sistem ini tidak ditemukan recursive, sehingga bagian ini tidak kami gunakan. Selanjutnya 1.6. Selanjutnya 1.5. Ini ada determinan kandidat, primary, dan alternatif key attributes. Ini IRD diagram dengan tambahan dengan primary key. IRD-nya sama, namun hanya ditambahkan primary key-nya saja. Berikut penjabarannya. Ini sama seperti yang di awal 1.3 tadi. Selanjutnya 1.7. Ini menurut kelompok kami sudah tidak ada redundansi pada data. Selanjutnya 1.8 validate conceptual data model against. Ini IRD dengan validasi ke setiap entitasnya. Selanjutnya 1.9 review local conceptual model with user. Pada tahap ini dilakukan pemeriksa kembali IRD yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Seluruh entitas, atribut, relationship, dan kardinalitas sudah sesuai dengan proses bisnis, sehingga model konseptual dinyatakan valid dan dapat dilanjutkan ke tahap rancangan logika. Selanjutnya bab 2, perancangan logika.
Selanjutnya masuk ke bab 2, perancangan logika. Yang pertama ada strong entity types. Ini hanya menjabarkan kembali entitas dengan atributnya. Sini ada student, advisor, room, next of kin, courses, leases, invoice, student flights, house of resident, inspection, dan staff resident office. Kemudian untuk entity types-nya itu tidak ada seperti yang saya jelaskan di awal, karena dia sudah pada punya primary key-nya sehingga dia dapat berdiri sendiri. Selanjutnya ini adalah binary relationship types. Di sini ada menurut saya di sini ada advisor, advice students. Kemudian student sign leases. Kemudian room occupied by leases, student sign leases, student flash contains place, house of resident dengan place, student flash check inspection, staff residence dengan inspection. Kemudian di sini ada yang one to one. Ini ada student dengan next of kind, leases dengan invoice. Kemudian untuk one to one recursive itu tidak ada. Untuk superclass atau subclassnya di sini terdapat 3, ada place, ke house of resident dengan ke flats. Asumsinya itu karena setiap place itu wajib diklasifikasi dengan house of resident atau student flats. Satu place tidak dapat menjadi house of resident dan student flats secara bersamaan. House of resident memiliki atribut khusus seperti nomor telepon, manajer, dan staf pengelola. Student flats memiliki atribut khusus berupa status ketersediaan apartemen. Atribut yang dimiliki bersama oleh kedua jenis tempat tinggal ditempatkan pada superclass place. Kemudian untuk yang spesialisasi, ini atribut dan primary key untuk student flats dan house of resident. Kemudian ini yang many to many, ada student take course, student residence dengan house of residence. Di sini terdapat primary key, foreign key-nya juga. Kemudian untuk yang complex relationship types, itu menurut kami dari analisis atribut yang sudah kami berikan, itu tidak terdapat complex relationship type. Kemudian untuk yang multi value attributes, karena terdapat atribut telepon yang berpotensi memiliki lebih dari satu nilai, maka dinormalisasi menjadi tabel terpisah. Selanjutnya ini validate relationship type. Ini saya merancang sampai bentuk normal ketiga, karena bentuk normal ketiga. Tabel ini dirancang sampai memenuhi normal ketiga karena yang pertama itu setiap tabel, baris dan kolom hanya menyimpan data atau satu nilai. Selain itu tidak terdapat atribut yang memiliki kelompok data berulang maupun atribut bernilai ganda. Yang 2NF itu setiap entitas memiliki primary key yang dapat mengidentifikasi setiap record secara unik. Seluruh atribut yang bukan primary key bergantung pada fungsional penuh pada primary key masing-masing. Yang 3NF itu karena setiap entitas yang memiliki atribut non primary key yang bergantung pada atribut non primary key lainnya. Sehingga seluruh atribut non primary key hanya bergantung pada primary key tabelnya masing-masing, sehingga tidak terdapat transitive dependency. Selanjutnya ini yang validate, ini sama seperti yang di awal. Kemudian ini cek integrity, di sini terdapat primary key, reference, foreign key, dan foreign key-nya untuk setiap entitas. Kemudian untuk yang 2.5 memang tidak ada, Pak. Karena yang dari bapaknya bilang. Kemudian yang 2.5 tidak ada. Selanjutnya 2.6 ini yang merge logical data models. Ini fotonya, Pak. Ini sama seperti yang validate tadi, Pak. Selanjutnya yang bab 3, ini membuat data dummy. Di sini ada table student. Kemudian next of kind. Kemudian table advisor, kemudian table course, dan lain sebagainya. Semuanya sudah saya masukin ke dalam Oracle Apex. Selanjutnya ini terdapat soal dan contoh apabila menggunakan seperti select, join, group by, subquery, dan lain sebagainya. Di sini saya ada sampai 20 sampai package. Oke, sekian presentasi dari saya. Maaf bila terdapat salah kata. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Hana Natalia dengan appendix D3. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Natalia dengan NIM 825250015. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil appendix B3 milik kelompok kami. Di bab pertama ini ada perancangan konseptual, yaitu langkah pertamanya dengan mengidentifikasi entity types terlebih dahulu. Di sini kelompok kami telah menentukan entitas-entitas apa saja yang dibutuhkan oleh rumah sakit, seperti yang pertama wards atau bangsal, yaitu tempat perawatan pasien rawat inap. Lalu yang kedua itu ada staff atau seluruh karyawan rumah sakit mulai dari dokter, perawat, hingga direktur medis. Kemudian ada qualifications dan work experience, yaitu sebagai entitas lemah yang bergantung pada staff. Kemudian ada pasien, next of kin, yaitu sebagai kerabat dekat dari pasien. Lalu local doctors, outpatients. Outpatients di sini sebagai pasien rawat jalan dan juga inpatients di sini sebagai pasien rawat inap. Kemudian ada SNS supplies, pharmaceutical supplies untuk peralatan medis dan obat-obatan, kemudian ada suppliers, appointments, ward requisition, dan juga medication atau rincian resep obat serta dosis yang diberikan oleh dokter. Di sini kelompok kami juga menentukan atribut dari setiap entitas, yaitu contohnya pada entitas wards, ini ada ward no, ward name, location,
jumlah batch, dan juga tel. Selanjutnya pada tahap kedua ini ada mengidentifikasi tipe hubungan, yaitu di sini kami menggambarkannya dalam bentuk diagram yang asumsinya dapat dilihat di sini. Kemudian untuk tahap ketiga dan tahap keempat pada bab 1, di sini kami mengidentifikasi atribut dan juga menentukan domain atribut. Contohnya di sini pada entitas staff, di sini ada staff no sebagai primary key dengan batasan 4 karakter maksimal dengan non-null dan juga no multi-valued attribute. Lalu di sini juga ada staff sex, yaitu berisi jenis kelamin staff, yaitu male atau female, yang digambarkan dengan satu karakter saja, yaitu M atau F. Kemudian juga atribut status kontrak seperti staff contract yang hanya bisa diisi oleh permanen atau kontrak. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap kelima pada bab 1, yaitu kami mengidentifikasi kandidat primary dan alternate key atribut. Contohnya di sini pada tabel wards, primary key-nya ward no, kandidat key-nya ward name. Kemudian pada entitas staff, primary key-nya adalah staff no, dan kami juga menetapkan insurance no sebagai kandidat key dan juga staff tel. Karena setiap orang memiliki nomor telepon yang berbeda-beda. Kemudian pada weak entity seperti qualification staff di sini pada qualification staff kami menggunakan primary key composite yaitu staff no, qualification staff date, qualification staff type. Nah, relasi ini menggunakan constraint yaitu on delete cascade. Sehingga jika data seorang staff dihapus, maka seluruh data qualification-nya otomatis ikut terhapus demi menjaga kebersihan datanya. Kemudian di sini juga ada sebagai contoh yaitu tabel patients, yaitu primary key-nya patients no, candidate key-nya patients tel, dan juga ada foreign key-nya yaitu menuju ke next of kin dan juga local doctors. Kemudian untuk tahap ke-6 dalam bab 1 ini ada menggunakan enhanced modeling. Di sini kelompok kami menggunakan konsep generalisasi atau spesialisasi. Kemudian untuk diagram ini asumsinya pun terlampir di bawah gambar. Kemudian untuk tahap ke-7 dalam bab 1 di sini menurut kelompok kami untuk data pada tabel sudah tidak ada redundansinya. Kemudian langkah terakhir pada bab 1 yaitu step 1.8 yaitu memvalidasi model terhadap seluruh transaksi pengguna. Yaitu di sini sudah tercantum diagramnya. Selanjutnya yaitu pada bab 2 ada perancangan logikal. Yang pertama ini adalah menurunkan relasi untuk model data logikal, yaitu yang pertama ada strong entity types, yaitu entitas-entitas yang menjadi tabel sendiri seperti tabel ward, staff, dan patients. Kemudian ada weak entity types, yaitu entitas yang menjadi tabel yang bergantung pada tabel induknya melalui foreign key, seperti qualification staff di sini bergantung pada tabel staff melalui staff no. Kemudian di sini ada relationship type, yaitu one to many. Contohnya itu seperti tabel inpatients di sini yang foreign key-nya itu lebih dari satu, yaitu menuju ke patients no dan juga ke ward no pada dua tabel yang berbeda. Kemudian yaitu ada relationship type many to many, yaitu primary key-nya ini composite, jadi gabungan dari beberapa atribut seperti di sini ward staff allocation itu gabungan dari staff no, ward no, dan juga shift. Kemudian untuk one-to-one recursive relationship types, menurut kelompok kami tidak terdapat entitas yang memiliki hubungan rekursif seperti ini. Kemudian untuk bagian 2.1.6 yaitu superclass atau subclass relationship types, di sini ada asumsi-asumsi yang sudah kami buat. Kemudian yaitu superclass-nya yaitu entitas staff ini ada beberapa atributnya, lalu ada primary key, ada alternate key, dan juga kemudian di bawahnya ada subclass-subclass dari entitas staff seperti medical director, charge nurse, health consultant nurse, personal officer yang semuanya termasuk dari bagian staff. Kemudian di sini ada many-to-many binary relationship types. Kemudian ada complex relationship types yang menurut kelompok kami semua hubungan antar entitas berbentuk binary sehingga tidak ada relasi yang terbentuk di complex relationship types itu. Kemudian ada multi-valued attributes. Kemudian ada kami memvalidasi menggunakan normalisasi hingga tabel 3NF. Kemudian selanjutnya pada tahap ketiga di bab kedua, kami memvalidasi relasi terhadap transaksi-transaksi pengguna. Kemudian kami juga memeriksa untuk integrity constraints. Kemudian di sini kami menentukan aturan referential integrity, yaitu contohnya itu pada
tabel patients dan next of kin. Di sini kami menggunakan aturan on delete restrict. Di sini kami menggunakan aturan on delete restrict yang artinya data kontak darurat pasien atau next of kin tidak boleh dihapus begitu saja jika pasien tersebut masih terdaftar aktif di rumah sakit Well Meadows. Kemudian untuk subclass staff seperti pada berikut itu menggunakan on delete cascade. Jika akun seseorang staff dihapus dari tabel induk, maka data spesifiknya yaitu di tabel subclass seperti medical director, charge nurse, health consultant, nurse, personal officer itu akan ikut terhapus demi efisiensi dari memori datanya. Kemudian selanjutnya ini ada tahapan kelima dan keenam dari bab 2, yaitu di sini kami mereview dan juga menggabungkan skema menjadi global model, yaitu di sini sudah terlampir untuk diagramnya. Dan juga di sini kami ada bab 3, yaitu implementasi ke dalam Query Oracle SQL, yaitu disinilah seluruh perancangan tabel. Pada step 3.1 ini, kami ada membuat tabel dan juga mengisi dengan data dummy, yaitu ada create table dan juga insert all into. Kemudian untuk hasilnya kami tampilkan dengan select all from nama tabel. Seperti ini, select all from words. Pada transaction requirements ini, kami ada membuat procedure dengan merge dan juga menggunakan select left join. Kemudian di sini kami juga menambahkan untuk operasi-operasi query Oracle SQL yang sudah kami pelajari, seperti contohnya di sini ada select, joins, group by, lalu ada subquery, implicit cursor, explicit cursor, dan lain sebagainya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya.